Di Banyuwangi, Jawa Timur, pedagang sayur tidak hanya berkeliling menawarkan dagangan mereka, tetapi juga mengemban tugas khusus sebagai agen pemantau kesehatan masyarakat. Melalui program Laskar Sakina yang diinisiasi oleh Puskesmas Sempu, para pedagang sayur menjadi agen pemantau kesehatan ibu hamil sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan anak. Meski langit masih gelap dan udara dingin terasa menusuk kulit, namun warga yang berprofesi sebagai pedagang sayur keliling sudah mulai berbelanja sayur mayur di Pasar Sumber Wadung. Sayur yang mereka beli kemudian dijual kembali dengan berkeliling desa yang ada di bawah kaki Gunung Raung, Banyuwangi, Jawa Timur. Di antara mereka ada yang menjadi anggota tim Laskar Sakina. Tim ini terdiri dari kaum ibu pedagang sayur yang diberdayakan Puskesmas Sempu untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil yang berisiko tinggi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan memeriksa kandungan ke puskesmas atau bidan. Kegiatan tersebut dilakukan sambil menjajakan sayuran dengan menggunakan sepeda motor. Tim Laskar Sakina yang dibentuk oleh Puskesmas Sempu 4 tahun lalu bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak pasca melahirkan. Ya, dan kita telah terhubung dengan Bapak Hadi Kusairi selaku Kepala Puskesmas Sempu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi, Mbak Prisil. Ya, Mas selamat Imam, pagi. selamat pagi. Pak Hadi, kemudian tadi kita mengingat ada gerakan bagaimana ibu-ibu ini penjual tadi sayur, kemudian menjadi agen kesehatan masyarakat, mengingat juga angka kasus kematian ibu dan anak nasional itu juga cukup tinggi dan menjadi prioritas pemerintah. Akhirnya apa yang mendorong Puskesmas Sempu untuk menggerakkan program ini, Pak? Halo? Iya, Pak Hadi. Suara Ya. kami terdengar jelas. Oke, jelas, Mbak. Oke. Jadi di Puskesmas Sempu, terutama di wilayah Kecamatan Sempu, ini sebelum tahun 2015, selama 2 tahun berturut-turut, tahun 2013-14 ini dinyatakan sebagai penyumbang terbesar angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Banyuwangi. Ini merupakan tragedi dan berangkat dari situlah kami membuat inovasi dengan teman-teman kami, para bidan, agar bagaimana kita secepatnya untuk menangani tragedi kemanusiaan ini. Muncullah gagasan kita memberdayakan penjual sayur yang mereka ini setiap hari keliling ke masyarakat, keluar masuk kampung, bahkan sampai daerah-daerah terpencil yang sulit kita lalui atau kita tempuh ke sana. Nah, berangkat dari kenapa kami penjual sayur yang kami libatkan, karena latar belakangnya satu karena keterbatasan bidan kami. Yang kedua, medan kami yang ada di wilayah kami, ada di lereng Gunung Laung ini ya, ini sehingga memerlukan sesuatu, langkah-langkah sesuatu, sehingga kami ketemulah para pedagang sayur ini yang setiap pagi juga salah satu itu ada keliling ke rumah saya. Dari situ saya melihat, saya amati begitu bagusnya ya public speaking-nya, kalau menawarkan dagangan dan lain sebagainya. Dari situ kami berpikir kenapa mereka ini tidak kami berdayakan itu, Pak. Itu awalnya di situ itu. Oke, karena para pedagang sayur juga ini sangat dekat dengan Oh ya, ibu-ibu kemudian ya. terutama tadi bagaimana Ya. komunikasinya sangat erat dengan ibu-ibu. Tapi kemudian Pak Hadi, pembekalan apa yang diberikan kepada mereka? Karena basic knowledge atau pengetahuannya kan dari sisi kebidanan juga zero atau nol gitu. Nah, dari dulu kita setelah kami rembuk itu para bidan kami, para bidan wilayah itu saya suruh menginventarisir. Ada berapa penjual sayur yang ada di wilayah Puskesmas Sempu ini. Ternyata ketemu 34. Dari 34 itu kemudian kita undang semua ke Puskesmas, kita pilih ketemulah 10. 10 itu latar belakangnya pertama yang jelas yang nyaman komunikasinya, yang masih muda kendaraannya, yang masih bagus karena kenapa ini geografis kami tuh naik turun keluar masuk hutan sehingga kalau motornya tidak bagus juga tidak mungkin. Dari situlah kita rekrut menjadi 10. Nah 10 inilah kita latih, kita edukasi, kita kasih pembelajaran tanda-tanda kehamilan risiko tinggi. Karena penjual sayur ini tugasnya fokus hanya mencari ibu-ibu hamil yang risiko tinggi yang awalnya kami kesulitan karena kurangnya bidan sehingga
banyak ibu-ibu hamil yang terdeteksi terlambat. Sehingga banyak ibu hamil yang datang di puskesmas sudah mendekati ke persalinan, sehingga tidak banyak yang bisa kami lakukan. Sehingga dari 20 indikator kehamilan resiko tinggi itu, minimal 13 para penjual sayur ini sudah kita ajari dan hafal. Itu pun masih kita tambah lagi untuk mengingat masing-masing gerobaknya itu kita kasih banner yang di sana ada tulisan-tulisan indikator ibu hamil resiko tinggi ada 13 yang gampang yang dilihat kasat mata. Juga selain itu untuk edukasi kepada masyarakat, karena mayoritas customer daripada penjual sayur ini adalah ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang ada di masyarakat. Oke, sampai Kemudian, ditulis ini pemburu ya. Pemburu ya. Pemburu ibu hamil. Pemburu Bumil Risti ya. Bumil Risti. Pemburu Bumil Risti. Oke, kemudian ini apa saja layanan yang bisa diakses oleh para ibu hamil terkhusus yang tadi beresiko tinggi nih Pak, dengan adanya layanan Laskar Sakinah ini? Ya, iya. Jadi inovasinya sendiri namanya Sakinah ya. Stop angka kematian ibu dan anak, Sakinah. Nah, kegiatan daripada Sakinah itu satu, pemburu Bumil Risti yang melibatkan memberdayakan penjual sayur, deteksi dini kehamilan risiko tinggi. Yang kedua, di sana ada Laskar Sakinah. Laskar Sakinah ini terdiri para kader yang terlatih yang ada di masing-masing dusun. Nah, ini fungsinya pendampingan nanti. Penjual sayur deteksi dini atau mencari, Laskar Sakinah mendampingi. Kemudian ada layanan jemput ibu laju. Kami menyiapkan ambulan khusus untuk layanan ibu yang mau melahirkan. Kemudian kami juga menyiapkan rumah singgah di tepi hutan yang dulu ini seringkali terjadi keterlambatan pertolongan persalinan karena apa? Banyak masyarakat yang hidup di tengah hutan, manakala mau melahirkan evakuasinya sulit. Sehingga kita membikinkan kolaborasi dengan seorang polisi desa atau Babin Kamtibmas di sana untuk membikinkan rumah singgah. Oke, jadi hulu hilirnya sudah dipikirkan. Pedagang sayurnya akhirnya memberikan laporan menggunakan gawai mereka. Nah, bentuk laporan yang diberikannya seperti apa Pak Hadi? Karena tadi kita lihat di tayangan para pedagang ini memoto ibu hamil tersebut, kemudian ada data-data juga yang dimasukkan. Ini laporannya apa saja yang harus diberikan kepada pihak puskesmas atau Laskar, Pak? Oke, Mas Iwan. Jadi para penjual sayur ini kita bekali smartphone, juga kita latih ya. Ini dulu yang melatih, ini malah dari Badan Dunia UNDP yang ada di Jakarta punya PBB ya. Kita ditunggu selama 6 hari di sini. Jadi dilatih mulai pelaporannya. Jadi sekali dia menemukan ibu hamil risiko tinggi sesuai yang sudah yang kita ajarkan, mereka akan memfoto ibunya, tentunya dengan izin. Tapi selama ini semua oke kalau dijelaskan di foto. Kemudian nama ibu, kemudian nama suami, kemudian alamat. Dari data-data itu dikirimkan ke WA Group. Yang di sana anggotanya saya sendiri sebagai kepala puskesmas, kemudian ada para bidan di sana. Nah, setelah kita menerima dalam hitungan jam, ibu hamil temuan pemburu Bumil Risti ini sudah mendapatkan pendampingan dari Laskar Sakinah dan bidan wilayah, langsung saya perintahkan di sana. Oke. Jadi cepat ya penanganannya gitu. Kemudian Pak Hadi, ini bagaimana perubahan apa nih akhirnya yang sudah terlihat? Apakah angka kematian ibu dan bayi sudah cukup ditekan? Apakah juga ibu-ibu hamil di kawasan Banyuwangi ini sudah semakin teredukasi untuk menjaga kesehatan saat hamil atau seperti apa? Oke, Mbak Prisil. Sakinah ini lahir pada tahun 2014 dengan before-nya angka kematian ibu 16, angka kematian bayinya 28. Dengan adanya inovasi ini 1 tahun, kami alhamdulillah dengan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor, terutama para penjual sayur dan Laskar Sakinah, kami sudah bisa menurunkan angka kematian ibu sudah sampai situ. Tapi masih ada kematian bayi 2 dari 28
Yang dua ini pun karena berat badan lahir rendah hanya 1,1 kilogram, sehingga sudah di luar kemampuan kita. Nah, sampai hari ini kita alhamdulillah karena kita kawal dengan konsisten komitmen tinggi untuk program Sakinah ini, kematian ibu 0, kematian bayi 2 sampai detik ini. Oke, jadi cukup efektif juga ya apa yang dilakukan oleh teman-teman, impact-nya sampai dengan sekarang ini. Pak Hadi, kita tahan dulu perbincangannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan tentang Laskar Sakinah ini dan juga beberapa inovasi lainnya yang ditelurkan oleh teman-teman Puskesmas Sempu. Kita harus jeda dulu Pak Hadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pemirsa di Halo Indonesia.